Solus populi suprema malik. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Al-Ghazali yang beranggotakan saya sendiri Adit Rafi sebagai pembicara pertama sekaligus ketua tim, Rizka Dewanti sebagai pembicara kedua, dan Sukma Wijaya Hasibuan sebagai pembicara ketiga. Mosi opini hukum kali ini adalah pelaksanaan program Kartu Prakerja dalam masa pandemi COVID-19. Dalam situasi dan kondisi saat ini, tentu kebijakan pemerintah sangat penting, karena dari kebijakan yang dikeluarkan nantinya akan menentukan nasib rakyat Indonesia ke depannya. Latar belakang hadirnya mosi pada kesempatan kali ini menghadirkan nuansa baru, yang mana dalam proses penguatan kebijakan di Indonesia, Presiden Joko Widodo menerapkan sebuah regulasi baru sesuai janji beliau pada saat kampanye pemilu, yaitu program Kartu Prakerja. Kartu ini menjadi salah satu jaring pengaman sosial safety social net yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kesempatan bagi para pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, dan pekerja yang dirumahkan, dan lain-lain. Maka dari itu kami setuju dengan adanya mosi kita kali ini, karena sejatinya program Kartu Prakerja adalah suatu terobosan pemerintah untuk mengatasi pengangguran dan suatu program pengembangan kompetensi untuk meningkatkan sekaligus mempersiapkan pekerja Indonesia yang unggul dan bisa bersaing dengan baik. Masyarakat sangat antusias dengan hadirnya program Kartu Prakerja, karena tidak semua orang dalam kondisi seperti ini hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah saja yang sifatnya sementara, melainkan adanya program pelatihan ini meningkatkan kompetensi yang bisa dijadikan pembekalan untuk kembali bersaing dan bekerja setelah COVID-19 berakhir. Pengembangan kapasitas ini sejatinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar masyarakat lebih kreatif dan inovatif dalam mencari atau menciptakan pekerjaan dengan kondisi social distancing. Yang mana dalam kondisi seperti ini tentunya program Kartu Prakerja sangat membantu memberikan keterampilan dan mengisi waktu luang selama masa pandemi agar selalu produktif. Hal itu membuat peluncuran program Kartu Prakerja sebagai semi bantuan sosial untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19. Dewan juri yang terhormat, bila kita berkaca pada negara Amerika Serikat bahwa pada tahun 1935 Amerika Serikat pernah memiliki kebijakan serupa seperti Kartu Prakerja, yaitu Aid to Families with Dependent Children. Merupakan kebijakan pemberian bantuan permanen berupa insentif bagi anak-anak yatim piatu, orang terlantar, dan orang tuanya yang pengangguran. Yang dalam implementasinya, kebijakan ini berjalan dengan baik dengan mendatangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Amerika Serikat, yang kemudian pada tahun 1996 dimulai diganti dengan kebijakan Temporary Assistance for Needy Families yang memberikan pelatihan keterampilan dasar. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melaksanakan survei terkait program Kartu Prakerja pada Juni 2020, yang mana hasilnya 96% penilaian peserta bahwa program ini baik dalam penerapannya, yang mana dalam surveinya 80,8% peserta program Kartu Prakerja adalah sedang tidak memiliki pekerjaan. Jadinya banyak perusahaan yang pada akhirnya memutuskan hubungan kerja terhadap karyawannya dikarenakan pandemi COVID-19 yang semakin meningkat. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dan dirumahkan akibat virus COVID-19 mencapai 3,6 juta orang pada 27 Mei 2020. Berdasarkan postulat dan value tersebut, maka kami dengan tegas menyatakan bahwa kami setuju adanya mosi pada kali ini. Lex pras pecit, lores pecit. Hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Dewan juri yang terhormat, melanjutkan argumentasi yang dibangun oleh pembicara pertama dari tim kami, saya akan mengelaborasikan agar lebih komprehensif. Dewan juri yang terhormat, ekonomi kesejahteraan merupakan bagian dari kesejahteraan sosial yang dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Jika dilihat dari perspektif pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial, kehadiran program Kartu Prakerja ini sejatinya dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan kapasitas masyarakat, di mana kesejahteraan memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan pokok, yang kedua penyelesaian masalah sosial, dan yang ketiga pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan diri. Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS yang sudah di-cleansing, tercatat sebanyak 2,1 juta orang. Memberikan prioritas kepada 2,1 juta orang yang terkena PHK atau yang dirumahkan tanpa gaji. Mereka diprioritaskan untuk mendapatkan pelayanan program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja ini di samping mendapatkan pelatihan juga mendapatkan insentif
yang mana insentifnya lebih besar daripada biaya pelatihannya. Atas dasar tersebut, kami menyatakan secara tegas setuju pada mosi kami kali ini, di mana keterampilan pekerja harus perlu ditingkatkan lagi demi pekerja Indonesia yang lebih unggul. Sejatinya negara mengharapkan dengan adanya prakerja ini, masyarakat dapat mencapai kesejahteraan melalui pengembangan diri. Kemudian masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Silaburi merupakan filsuf yang melukiskan kehidupan bernegara seperti kehidupan dalam sarang lebah, yang sangat memerlukan kerjasama dari semua unsur. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip proses pembangunan yang dikemukakan oleh Profesor Midgley, yaitu perbaikan kehidupan masyarakat hanya dapat terjadi jika pelaku perubahan melakukan berbagai upaya untuk melakukan perubahan sosial yang terencana. Artinya, perubahan kondisi masyarakat hanya dapat terjadi jika masyarakat itu sendiri tergerak untuk melakukan perubahan mulai dari dirinya sendiri. Sehingga, kebijakan kartu prakerja ini sangat baik untuk diterapkan pada masa pandemi ini untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja. Equum et bonum ex lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukum ni hukum. Dewan Juri yang terhormat melanjutkan konstruksi bangunan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua dari tim kami. Saya akan mengelaborasi agar lebih komprehensif. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang termaktub pada pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Hadirnya masa pandemi ini mengakibatkan negara Indonesia mengalami kesenjangan dalam berbagai aktivitas, di mana pandemi ini juga memberikan tekanan mendalam terhadap perekonomian nasional yang memasuki kuartal 1 tahun 2020 ke angka 2,97%, yang mana hal ini merupakan pertumbuhan terendah dalam 19 tahun terakhir. Atas dasar value tersebut, sejatinya program kartu prakerja ini hadir untuk kemudian menjawab permasalahan yang ada, terutama kesenjangan di masa pandemi COVID-19, di mana pandemi ini telah merompong kesehatan, keselamatan, ekonomi, politik bagi bangsa Indonesia. Maka sejatinya konsekuensi sebagai negara hukum secara mutatis dan mutandis memunculkan kewajiban bagi negara untuk melaksanakan prinsip negara berkeadilan dan kesejahteraan atau welfare state sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat. Sehingga Dewan Juri yang terhormat bahwa penerapan kebijakan ini amatlah baik untuk diterapkan di masa pandemi COVID-19. Program ini bukan hanya sebatas pemanis belaka. Program ini bertujuan untuk memberikan peningkatan kompetensi keahlian atau upskill, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan produktivitas daya saing bagi angkatan kerja dalam menghadapi revolusi 4.0. Di samping itu, program ini telah didukung melalui Perpres nomor 76 tahun 2020 tentang perubahan atas Perpres nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja, yang mana hal tersebut merupakan dasar hukum untuk memberikan kepastian bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana hukum yang efisien dan efektif adalah hukum yang bisa mencapai visi dan misinya, yaitu memberikan kebahagiaan terbesar pada sejumlah masyarakat yang banyak. The greatest happiness for the greatest number of people. Atas dasar tersebut, kami dari rekan-rekan tim pro tetap konsisten pada mosi kita kali ini, di mana bangunan argumentasi kami telah kami landasi baik dari segi historis, filosofis, dan yuridis, karena tanpa ketiganya hanyalah main-main hukum. Maka agar tesis dan antitesis dalam mosi kita kali ini tidak hanya sekedar menjadi narasi, afirmasi, dan oposisi semata, melainkan dapat menjadi politik mahasiswa untuk membangun bangsa, maka izinkan kami memberikan solusi sebagai berikut. Pertama, meningkatkan efektivitas dan kualitas terhadap pelatihan online dan menambah pelatihan offline agar proporsionalitas antara soft skill dan hard skill menjadi lebih seimbang. Yang kedua, memberikan jaminan kerja sekaligus sertifikasi kepada pemilik prakerja pasca pelatihan, kemudian memaksimalkan agar tidak terjadi keterlambatan pencairan insentif. Yang ketiga, membentuk mekanisme kriteria bagi lembaga pelatihan, mitra platform digital, mitra sistem pembayaran yang bersifat transparan dan non-diskriminatif. Atas hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, kami tetap setuju dan konsisten dalam mosi kita kali ini. Salam konstitusi.